Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop ketiga dari Injil Lukas bab 4 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup Alkitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Yesus dari Nazaret, ya. Yesus datang ke bait Allah, tempat ibadah, masuk ke rumah ibadat, dan Yesus mendapat giliran membaca, ya, dari Alkitabnya. Dan bukan kebetulan, ya, Yesus membuka kitab dari Nabi Yesaya yang tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku." Ya. Jadi ini membaca berita mengenai dirinya sendiri. Jadi yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya itu adalah nubuat tentang Yesus. Nubuat bahwa Yesaya mengatakan bahwa akan nanti Roh Tuhan ada padaku, ada pada seseorang yang adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dan ini tergenapi hari ini. Makanya Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Ya. Tergenapi, ya. Artinya ya Yesus sendiri yang sudah hadir ini menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, dalam Perjanjian Lama. Nanti kita akan bahas Perjanjian Lama, ya, karena banyak sekali, ya. Dan karena memang Yesus ahlinya, ya, namanya Tuhan pasti ahlinya, ya, tahu, ya memang Tuhan yang membuatnya.
Semua orang itu membenarkan Yesus dan heran. Tapi masalahnya apa? Masalahnya Yesus tuh hanya dianggap sebagai anak kemarin sore, cah wingi sore. Siapa ini? Bukankah ia ini anak Yusuf? Ya, mereka mengenal Yusuf tuh hanya sebagai tukang kayu. Bukan siapa-siapa ya, bukan orang hebat, bukan profesor, doktor. Yesus adalah anak tukang kayu ya, tidak gengsi ya. Bukan hal yang gengsi itu. Jadi istilahnya ya orang rendahan lah. Ya, bukan anaknya pejabat besar. Bukan anaknya profesor, bukan anaknya ya pokoknya yang orang-orang yang hebat lah. Hanya anak orang tukang kayu ya, Yusuf, anaknya Yusuf. Bukan ya ini anaknya Yusuf. Nah, tahu, tapi Yesus mengerti apa yang mereka katakan ya. Pasti kamu akan mengatakan, "Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah juga di tempatmu ini, di tempat asalmu ini, di kampungmu ini. Segala yang baik yang terjadi di Kapernaum ya." Kapernaum kan Yesus mengadakan berbagai-bagai mukjizat ya. Ya, lalu Yesus mengatakan lagi bahwa sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, kita mengerti ya, sama aja kalau kita berada di keluarga yang tidak percaya bahwa seorang anak itu bisa melakukan hal yang baik ya. Lalu menganggap remeh ya, misalnya dokter aja kadang seorang orang tua itu tidak mau diobati oleh anaknya, maunya oleh orang lain, dokter lain ya. Ya tidak menganggap anaknya tuh memiliki kemampuan yang sama dengan dokter-dokter yang lain ya. Jadi seorang dokter mungkin disangsikan oleh orang tuanya, mungkin ya. Seperti itulah jalan pikirannya Tuhan Yesus, bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lebih sering diragukan ya. Siapa sih kamu? Lalu Yesus juga memberikan contoh ya. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Waktu itu terdapat kelaparan hebat yang menimpa seluruh negeri. Jadi di Israel waktu itu kelaparan ya. Tapi Elia diutus ya. Ternyata bukan diutus kepada orang Israel, tapi malah kepada seorang janda di Sarfat. Ya istilahnya bukan orang Israel lah. Kenapa? Ya mungkin karena Tuhan melihat bahwa orang-orang Israel ini tegar tengkuk, keras kepala ya. Tidak mau beribadah dengan benar, padahal sudah berkali-kali mengalami mukjizat dari Tuhan ya, waktu keluar dari tanah Mesir ya. Tapi orang Yahudi, orang Israel waktu itu kan tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk. Ya. Sudah banyak ditolong oleh Tuhan, tetapi masih saja membuat lembu emas ya. Membuat ilah-ilah palsu, ilah-ilah atau berhala-berhala ya. Jadi Tuhan akhirnya juga ya, umatku kok begitu ya. Ya sudah, saya kirimkan Nabi Elia kepada janda yang lain saja dah, ke janda di Sarfat. Mungkin malah orang yang bukan orang Israel malah mau mendengarkan Tuhan ya, malah mau berbuat baik ya. Sama saja kita sekarang ini juga, kalau orang Kristen kok begitu, padahal orang Kristen kan sudah diajarkan yang baik. Sering kita melihat bahwa ternyata orang Kristen juga bisa menjadi kriminal ya, menjadi koruptor. Yang koruptor yang hebat ya. Koruptor kok hebat ya. Maka itu kita kan sangat kecewa kan. Orang Kristen sudah diajarkan yang baik kok masih melakukan seperti itu ya, koruptor ya, bikin malu Yesus ya. Makanya sering juga kan, bukan orang yang Kristen yang dipakai Tuhan kan. Tuhan juga memakai semua orang. Yang penting orang itu mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan sebuah kegiatan kebaikan. Jadi jangan dianggap yang bisa menghasilkan buah yang baik itu cuma orang Kristen.
Orang-orang lain yang mau melakukan yang benar bisa menghasilkan buah yang baik juga. Ya. Yang penting itu bukan Kristennya, tetapi Yesusnya. Ikut Yesus, ya melakukan perintah Yesus. Ya memang pengikut Yesus ya namanya Kristen ya. Orang Kristiani itu salah satu nama lah. Ya Kristen itu adalah pengikut Yesus. Jadi jangan sampai kita bikin malu Yesus. Ya orang yang bukan Kristen juga bisa berbuat baik ya. Nah itu mereka sudah melakukan apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Yesus. Meskipun mereka mungkin tidak mau diresmikan menjadi pengikut Yesus ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting mereka melakukan hal yang baik. Itu dulu. Ya, tapi ada baiknya nanti setelah melakukan itu ya dibaptis. Maksudnya supaya dilahirkan kembali di dalam roh ya. Kan Yesus pernah bilang ya, tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali melalui aku. Melalui Yesus ya dilahirkan kembali di dalam roh ya. Kita nggak bisa masuk kerajaan surga dengan kehidupan kedagingan kita, dengan kehidupan fisik kita. Kita harus hidup di dalam roh, dilahirkan kembali. Ketika dibaptis kita dilahirkan kembali. Lalu orang-orang itu ingin mengusir Yesus ya. Ini di sini nih tebing Yesus dihalau, diusir, dilempari batu ya. Karena mereka marah ya. Karena mereka mengira Yesus hanya mau menolong orang-orang yang si Naaman ini, yang bukan orang Israel juga, yang waktu itu kena kusta. Tapi yang ditahirkan ya hanya Naaman. Orang-orang Israel yang punya sakit kusta juga tidak ditahirkan waktu zaman Elisa. Marahlah ini orang-orang Israel ini, ngamuk, tersinggung, marah besar ya. Lalu Yesus dihalau ya. Mau dilemparkan ke tebing sini, tebing jurang, tebing gunung. Tapi ya memang Yesus adalah Tuhan ya, tidak ada yang bisa menyentuh dia ya. Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi ya. Yang namanya Tuhan ya, beliau bisa pergi begitu saja ya, karena memang waktunya belum tiba bagi Tuhan Yesus untuk disalibkan ya. Ini masih waktunya untuk mengajar ya. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Lukas bab 4. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.